ya dicerai. Terus setelah itu minta harta gono gini, ya minta bagian, ya kan dari rumah. Padahal rumah itu miliknya istrinya. Namanya teman itu nggak boleh bohongi temannya. Kalau dia bohongi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita banyak karunia-Nya, khususnya karunia yang kita senantiasa minta dalam salat-salat kita, yakni kita ketika membaca suratul Fatihah, kita minta agar diberikan hidayah olehnya. Dan alhamdulillah, kita hingga saat ini masih merasakan taufiknya, hidayahnya, dengan kehadiran kita di salah satu rumah Allah Ta'ala untuk salat berjamaah, zikir wirid setelahnya, salat sunnah, bahkan mencari ilmunya. Nikmat yang sangat diidam-idamkan oleh orang yang beriman agar diberikan istiqomah, karena kebaikannya akan kita rasakan dunia kita, akhirat kita. Maka nikmat seperti ini hendaklah kita banyak mensyukurinya, bukan hanya nikmat dunia yang kebanyakan manusia itu syukur kalau mendapatkan nikmat dunia, tetapi mereka tidak mengira bahwa nikmat agama itu lebih baik dari itu semuanya. Lalu pas salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang mengajari kita banyak hal, khususnya dalam pembahasan kita malam hari ini, bagaimana kita diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih teman. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih teman, untuk mengunjungi orang yang baik, karena ini akan berpengaruh terhadap agama kita pun juga dunia kita, apalagi akhirat kita. Maka salawat serta salam senantiasa semoga tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan siapapun yang mengikuti mereka. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas bab yang ke-45, yakni berteman dengan orang-orang yang salih. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan ziyaratu ahlil khair, yakni pembahasan perihal mengunjungi orang yang baik, bermajlis dengan mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang mulia. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat, yakni perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Kita melanjutkan dengan hadis yang kelima, diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya.
fadfar bidzatid din. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, fadfar bidzatid din. Maka pilih dengan sebab agamanya. Taribat yadaka, niscaya kedua tanganmu akan berdebu, artinya engkau akan beruntung. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa maknahu, Imam Nawawi memberikan makna. Apa makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Imam Nawawi mengatakan annana sayaqsuduna fil 'adah minal mar'ah hadhil khisal al-arba'. Orang itu adatnya, kebiasaannya ketika ingin memilih wanita, mereka mencari 4 hal ini. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahras anta ala dzatid din. Maka cari ya olehmu yang menjadi landasan agama. Ya, cari olehmu yang menjadi landasan agama. Artinya pilih wanita itu dengan sebab agamanya. Fadfar dia. Ya. Jadi cari keuntungan dengan sebab agama. Karena keuntungan dengan sebab agama itu lebih baik, lebih agung, lebih banyak jika dibandingkan dengan sebab keuntungan kita milih wanita karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya. Wahris ala suhbatiha, dan cari untuk bisa berteman dengan seorang wanita yang baik agamanya. Artinya cari seorang istri ya yang akan menjadi teman hidupmu dengan sebab agamanya. Nah, hadis ini diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini untuk menjelaskan. Kalau urusan teman saja kita disuruh mencari yang baik agamanya. Maka apalagi urusan teman hidup yang akan menemani kita sepanjang hayat kita. 1 kali 24 jam kita akan bersamanya. Apalagi seperti itu. Maka landasan agama harus menjadi yang utama. Harus menjadi yang utama. Ya, jadi harus yang menjadi yang utama. Bukan yang kedua, apalagi yang ketiga, apalagi yang keempat. Bukan, tetapi yang utama. Ya, karena dia yang akan menjadi teman kita sepanjang hayat kita. Maka untuk urusan berkumpul dengan orang yang baik, senantiasa berkunjung dengan orang yang baik, itu saja diperintahkan, apalagi memiliki pasangan hidup yang baik, tentu lebih diutamakan. Apalagi mereka nanti akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Sebenarnya sama juga pria. Seorang wali hendaklah mencarikan untuk putrinya, untuk saudarinya, ya kan, laki-laki yang kita ridho agamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwij." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian rela agamanya dan rela akhlaknya, maka nikahkan. Ya, maka nikahkan. Jadi sama, untuk pria pun sama, untuk wanita pun sama. Maka pertimbangan agama itu adalah pertimbangan yang utama. Ya, untuk berkumpul dengan orang yang baik saja kita diperintahkan, mengunjungi orang yang baik saja kita diperintahkan, apalagi kita memilih pasangan yang akan hidup sepanjang hayat kita, maka lebih diutamakan lagi. Jadi nyarinya jangan asal. Mencari pasangan itu jangan asal. Ketemu di media sosial, fotonya kelihatan baik, bagus, bercahaya, cerah. Tapi setelah ditanya, setelah datang, ya kan? Memang cahayanya cerah, tapi hatinya hitam, gelap. Ya. Kita datang terlambat, langsung dimarahi. Nah, belum jadi istri saja sudah dimarahi. Belum jadi suami kita sudah dimarahi, apalagi nanti kalau kita jadi suami. Ya, pulang ke rumah langsung ditagih tagihan. Hari ini berapa dapatnya? Susah kalau kita punya istri seperti itu. Ya, susah. Tapi kalau seorang istri itu unggul agamanya,
Ya seperti kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Anaknya meninggal dari suaminya. Kemudian suaminya datang dari perjalanan jauh. Langsung dia menyambut ya suaminya dengan sambutan orang yang lama tidak berjumpa, tidak ketemu, enggak diceritakan anaknya sudah meninggal. Dihidangkan makanan. Dia juga berhias dengan hiasan yang sangat cantik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika suaminya sudah kenyang lahir batinnya baru diberitahu. Dan cara komunikasinya pun juga menunjukkan cara komunikasi seorang wanita yang sholihah, mukminah. Dia berkata, "Ya Abu Talha, sekiranya ada seorang yang menitipkan barang titipannya kepada kita, kemudian dia mengambilnya, boleh tidak kita menolak barang itu diambil olehnya?" Tidak boleh. Maka dia baru mengatakan, ya, cari pahala dengan kematian anakmu. Jadi ketika sudah kenyang lahir batin baru seperti itu. Ya, maka siapapun kalau punya wanita sholihah seperti beliau radhiyallahu taala anha, senang. Ya, senang, tidak materialis. Ketika dilamar oleh suaminya Abu Talha, ya kan? Dikasih maharnya tanah. Maharnya tanah, bukan emas. Apalagi seperangkat alat sholat. Bukan, tetapi tanah. Tapi dia nolak. Karena apa? Karena yang melamarnya kafir. Sampai akhirnya ketika dia mau masuk Islam dan keislamannya juga baik, maka Muslim radhiyallahu taala anha tidak menerima ya kan mahar yang berupa materi itu, cukup keislamannya dia. Nah, nyari wanita yang enggak materialis itu sulit, susah. Makanya kisah-kisah seperti ini perlu dikisahkan agar ya kita bisa meneladaninya, kuat dalam mengikutinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hal-hal yang mendorong seorang wanita seseorang menikahi wanita itu ada 4 ya. Harta. Wajar ya, seorang laki-laki menikahi, oh dia kaya, enak. Kalau sudah kaya, ya papanya sudah kuat wis. Ya, papanya sudah kuat, tinggal sandar saja. Kan papanya sudah kuat. Nasabnya, wah, golongan ningrat, misalkan kayak gitu. Darah biru, misalkan seperti itu. Kecantikannya, ya siapa yang enggak senang ya membuat dia kerasan di rumah. Dan yang enggak kalah penting sebenarnya adalah agamanya. Ini adalah hal-hal yang mendorong seseorang menikahi wanita. Tapi pelajaran yang kedua, sebaik-baik motif, dorongan. Ketika seseorang memilih wanita itu hendaklah agama. Kenapa seperti itu? Karena istri akan mendorong seseorang, suami, untuk taat kepadanya. Kalau dia adalah seorang wanita yang baik, akan dorong suaminya. Ya, paling tidak ketika waktunya sholat diingatkan, Pak, sholat Pak, ke masjid. Ya, ke masjid. Laki-laki itu di masjid, perempuannya di rumah. Jadi akan dorong suaminya untuk taat, ya, beragama. Jadi ketika seorang wanita ini kuat agamanya, maka akan banyak berpengaruh kepada suaminya. Berapa banyak para suami itu yang mendapatkan hidayah itu dari istrinya. Saya berapa kali tahu ada orang yang berkisah, ya, datang ke rumah menceritakan jalan mereka mendapatkan hidayah itu, ternyata berawal dari istrinya. Ya. Sampai ada orang dulu di tentara, ya kan? Dia temperamen. Istrinya sudah mengenal ngaji, kemudian diajak, akhirnya berubah. Akhirnya sang suami menceritakan, kalau dulu yang banyak bersabar itu istrinya, kalau sekarang yang banyak bersabar dirinya. Ya, jadi dulu temperamen dia, sering jadi backingan, tapi alhamdulillah setelah mendapatkan jalan hidayah akhirnya berubah. Ya, dia yang akhirnya lebih bersabar terhadap istrinya. Nah, jadi istri itu kalau baik agamanya akan mendorong seorang suami untuk taat kepada Allah Ta'ala.
Nah, dalam hadis ini ada pelajaran yang ketiga, penekanan syariat agar menikahi wanita salihah yang memiliki agama. Karena ia akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi ditekankan. Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid din, maka cari keuntungan dengan sebab agama. Jangan mencari keuntungan dengan sebab kecantikan, karena kecantikan itu ya kan akan fana. Sekarang cantik, nanti berapa tahun lagi nggak cantik. Ada kisahnya itu. Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, ya kan, dia terlena dengan kecantikan seorang wanita di negeri Syam. Akhirnya dia berpuisi dengan puisi seperti itu. Akhirnya setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu selaku Amirul Mukminin mendengar kisahnya. Akhirnya ketika penaklukan negeri Syam, ya, Umar meminta kepada pasukannya untuk mencarikan wanita ini agar Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala itu tidak kepikiran terus. Orang kalau sudah kadung jatuh cinta itu kan kepikiran terus, ya, sholat mikir, ya tidur juga mikir, makan juga enggak enak. Akhirnya ketika dia mendapatkannya, dia teramat sangat cinta kepada istrinya. Sampai akhirnya dia lupa kalau dia punya istri sebelumnya. Akhirnya enggak kereken. Akhirnya adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha menasihati kakaknya. Tapi karena sudah jatuh cinta, ya kan? Ya sudah, menjadikannya buta. Memang cinta itu buta. Sampai akhirnya ketika dia istrinya ini, ya yang terakhir ini, orang dari Syam ini, Laila namanya. Ini giginya habis. Karena dulu kecantikannya berawal dari giginya. Giginya habis. Akhirnya enggak lagi cinta. Ya, enggak lagi cinta. Ya itu. Ya, sampai akhirnya dia dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Nah, ini. Ya, jadi syariat ini menekankan kalau kita menikahi wanita itu karena agamanya, karena ia akan membantu suami taat kepada Allah. Tapi kalau sudah menikah bagaimana? Nah, kita kan yang ngaji di sini kebanyakan sudah menikah semua. Yang jomblo mungkin berapa orang gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau ngaji para jamaah jangan sendirian. Ajak istrinya juga menjadi wanita sholihah. Bagaimana caranya? Ada pengajian seperti ini, jangan ngaji sendiri. Jangan soleh sendiri. Kalau misalkan istrinya berhalangan, paling enggak tadi ngajinya apa dicatat, disampaikan. Ya, ilmu itu akan melekat ketika disampaikan. Ya, khairu ta'allum at-ta'lim dalam ilmu tarbiyah wa ta'lim, ilmu pendidikan itu sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Ini tadi sudah dicatat, misalkan sudah dicatat, sampaikan ke istrinya, Bu, tadi pelajarannya gini, Bu. Gitu. Ya, kalau misalkan tidak bisa, ya diajak. Jadi menjadikan istri kita sholihah, karena nanti dia akan bantu agama kita. Jadi ketika istri kita ini sholihah, dia akan bantu agama kita. Nah, makanya pelajaran yang terakhir, jika dorongan dan motif pernikahan adalah agama, maka pernikahan akan langgeng. Pernikahan akan langgeng. Tapi kalau dasarnya adalah harta, ketika hartanya habis, ya kan, sudah, ya dicerai. Terus setelah itu minta harta kono gini. Padahal selama ini yang kaya istrinya, kayak gitu. Karena hartanya habis. Ya minta bagian, ya kan, dari rumah. Padahal rumah itu miliknya istrinya. Ya, padahal rumah itu miliknya istrinya. Demikian juga karena kecantikannya. Ketika kecantikannya hilang, ya sudah, bosan, cari yang lain. Ya, apalagi kalau matanya suka melihat yang diharamkan, merasa nggak puas dengan istrinya. Demikian juga karena nasabnya. Kalau nasab mungkin nggak hilang ya. Tapi yang jelas ketika seseorang menikah landasannya agama, insya Allah langgeng. Karena agama adalah hidayah. Karena agama adalah hidayah. Allah a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jibril, "Ma yamna'uka an tazuruna aktsar mimma tazuruna?" Apa yang menghalangimu mengunjungi kami lebih banyak lagi dari yang selama ini engkau lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan malaikat Jibril alaihissalam. Karena apa? Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti menyampaikan wahyu Allah taala, ya kan? Dan
Mesti siapapun senang kalau didatangi malaikat Jibril, karena dia adalah pemimpin para malaikat. Dia adalah rasul dari kalangan malaikat. Maka malaikat Jibril tidak berbicara hingga turun firman Allah surat Maryam ayat 64. Fanazala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika sabila wa ma rabbuka nasiya. Nah, kemudian turun firman Allah surat Maryam ayat 64. Dan tidaklah kami, maksudnya Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Jadi malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah. Jadi diperintah oleh Allah, bukan sakarepe dhewe, bukan inisiatifnya sendiri, bukan inovasinya sendiri, enggak. Jadi diperintah oleh Allah taala. Ya kan? Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang di belakang kita. Ya kan? Wa ma baina dzalika, juga apa-apa yang di antara keduanya. Wa ma rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Ini menunjukkan bahwa setiap gerakan malaikat itu sekecil apapun itu atas perintah. Jadi setiap gerakan malaikat sekecil apapun itu atas perintah. Beda dengan manusia. Malaikat itu setiap gerakannya atas perintah. Termasuk ketika mencabut nyawanya si A, si B dan lain sebagainya, itu atas perintah. Bukan kehendak mereka, tetapi atas perintah. Inilah para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat sedikit pun apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan senantiasa mengerjakan yang diperintah. Ya, makanya seperti malaikat memikul arsy, ya mereka seperti itu diperintah oleh Allah. Malaikat peniup sangkakala dari pertama kali diciptakan sampai sekarang hanya niup sangkakala. Tapi enggak tahu kapan titah turun untuk niup sangkakala, itu enggak tahu. Dan sampai sekarang malaikat itu masih melihat ke bawah arsy-Nya Allah, nunggu perintah dari Allah. Dia enggak minta tuker tugas. Saya kok kayaknya enggak berfungsi sama sekali, gitu kan? Akhirnya, saya tak tugas saja cabut nyawanya manusia. Enggak. Para malaikat itu seperti itu. Ya, kalau kita kan bosenan, ya, sering bagian perlengkapan, pingin bagian konsumsi lah, yang basah-basah misalkan kayak gitu. Itu manusia. Tapi malaikat enggak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita, senantiasa bisa kumpul ketemu dengan yang baik. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang baik, yang mulia. Ketika kita bersama mereka, maka kita akan dapat kebaikan. Ya seperti tempat ini, tempat yang banyak didatangi oleh para malaikat. Ada malaikat yang tugasnya khusus mendatangi majelis ilmu. Jadi seperti saat ini ada malaikat yang tugasnya khusus mendatangi majelis ilmu, dan kita tidak bisa melihat, tapi kita membenarkan karena disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, cinta. Bukti daripada kecintaan dia adalah dia bertanya, "Mayamna'uka antazuruna aktsar mimma tazuruna." Apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih banyak lagi dari yang sudah engkau lakukan? Ya, kalau semakin ketemu kan semakin senang. Kalau semakin sering ketemu kan semakin senang. Ya kan, semakin menyenangkan, membawa kebahagiaan. Karena ketika malaikat Jibril datang itu, ya kan, dia membawa berita dari langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat selesai mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh Iqra, baca. Mana Nabi Qori? Saya enggak bisa baca. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi, enggak bisa baca tulis. Disuruh baca Iqra, mana Nabi Qori? Sampai akhirnya ketiga disuruh baca, Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, akhirnya dibacakan surat Al-Alaq. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu bahwa mendatangi dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya kan? Sampai akhirnya diberitahukan oleh saudara sepupunya atau anak paman daripada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Waraqah mengatakan itulah Namus, itulah Jibril yang dulu mendatangi Musa.
Akhirnya diceritakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Nah, setelah mendapatkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tenang kembali lagi uzlah di Gua Hira sampai akhir Ramadan. Tapi ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa sikapnya sebelumnya ya kan tidak selayaknya, sehingga ingin ketemu dengan malaikat Jibril lagi. Ingin ketemu dengan malaikat Jibril lagi. Itu kan sebagai penebus daripada kesalahan sebelumnya. Disuruh baca, mengatakan nggak bisa baca. Disuruh baca, akhirnya nggak bisa baca. Kemudian ada juga ahli ilmu yang menyebutkan bahwa selang waktu itu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kamu itu utusan Allah. Sampai akhirnya turun surat Al-Mudaththir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua, dari hadis ini kita dapatkan pelajaran anjuran tidak sering-sering berkunjung. Kalau sudah lama nggak berkunjung, anjuran untuk mengajak berkunjung. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zur hibban tazdad hubban. Kunjungan itu jarang-jarang. Ya, itu akan mendatangkan kecintaan. Ya. Jadi zur hibban tazdad hubban. Di antara maknanya adalah jarang-jarang dalam berkunjung. Karena kalau sering-sering kunjung mesti bosan. Jadi kalau sering-sering berkunjung itu akan bosan. Tapi kalau jarang-jarang berkunjung itu akan mendatangkan kecintaan. Sampean kok suwi gak ketok gitu loh. Aku kangen. Nah kayak gitu. Kangen biasanya ketok ngaji gak ketok ngaji yang dia nah kayak gitu. Itu akan mendatangkan kecintaan. Ya. Nah, kalau sudah lama enggak berkunjung dianjurkan untuk berkunjung. Akan menambahkan kecintaan. Kemudian pelajaran berikutnya, boleh seorang muslim meminta kejelasan atas ketidakhadiran atau jarangnya hadir. Boleh. Ya, seperti Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya kan, dengan mengatakan mayamna'uka anta zurona, apa yang menghalangi Anda untuk mengunjungi kami? Ya, lebih banyak lagi. Karena ini adalah tanda cinta. Ya, ini adalah tanda cinta. Kalau misalkan kita nggak cinta, malah seneng, ojo sering-sering rene ya sepurane, gak ono suguhane gitu. Ya, ngomongi koyo ngono padahal belum tentu. Mungkin dia nggak suka, ya, tidak suka. Dan pelajaran yang terakhir, para malaikat tidak bergerak, tidak naik, tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Ya, jadi kecuali dengan perintah Allah. Ya, sudah di atasnya militer, malaikat itu di atasnya militer. Suruh berdiri ya berdiri. Ya, malaikat mikul arsy disuruh mikul arsy mulai dari pertama kali diciptakan sampai sekarang juga mikul arsy Allah Ta'ala, nggak pernah minta gantian. Ya, minta gantian. Dan mereka nggak akan terkena encok atau terkena capek atau apa, ya kan? Karena mereka penciptaannya tidak seperti penciptaan manusia. Yang jelas mereka tidak bergerak, tidak turun kecuali dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadis ini juga menjelaskan ya kepada kita sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab ini, ya anjuran untuk berkunjung, bertemu dengan orang yang baik karena kita akan mendapatkan kebaikan. Hadis yang ketujuh, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Nabi bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Karena orang beriman akan mengingatkan kita tentang kehidupan akhir. Tidak hanya ngomong masalah dunia, tetapi yang utama adalah mengingatkan kehidupan akhir. Makanya para sahabat itu kalau kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka senang. Mereka kalau kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka senang. Ya. Jadi ketika kumpul bersama Nabi mereka senantiasa diingatkan kehidupan akhir. Betapa beratnya kehidupan akhir, betapa ngerinya neraka, betapa nikmatnya surga. Seolah-olah ya, mereka itu melihat neraka di hadapan mereka. Seolah-olah mereka melihat surga di hadapan mereka. Maka dunia seberat apapun itu jadi ringan. Itu jadi ringan. Para sahabat itu senang. Ya, para sahabat itu senang.
Makanya kenapa para sahabat itu kalau gak kumpul dengan Nabi itu mereka rindu pingin kumpul dengan Nabi. Jadi pingin kumpul dengan Nabi, pingin mendengarkan nasihat Nabi dan lain sebagainya. Nah demikian juga Nabi SAW sampai pun berpesan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Kenapa seperti itu? Karena kalau yang makan makanan kita adalah orang bertakwa, ya kita dapat kebaikan. Apalagi kalau dia sampai mendoakan, jazakumullah khairan, paling enggak. Ya, kita kan taunya kalau dikasih makanan jazakumullah khairan. Padahal ada lagi doa yang lain. Kalau ada orang berikan kepada kita makan, apa doanya? Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan. Nah, itu masih mending juga. Apalagi doanya khusus kalau kita dikasih makan, kita dikasih minum, maka kita harus mendoakan dengan doa itu. No. Doanya adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makan orang yang telah memberiku makan. Berikan minum orang yang telah memberiku minum. Itu doanya. Ya, memang kalau jazakumullah khairan itu doanya umum, ya menyeluruh, barakallah, semoga Allah berkahi Anda, ya kan? Itu juga doanya menyeluruh, tapi doa khusus karena kita diberikan makan dan minum seperti itu. Ya. Nah, kalau yang makan makanan kita adalah bertakwa, paling enggak dia doakan barakallah, semoga berkah. Ya, semoga berkah. Ya, atau semoga Allah membalas kita dengan balasannya lebih baik ketika kita mendoakan dia jazakumullah khairan. Tapi kalau kita mendoakan Allah mati man amani dan seterusnya, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini makanya kenapa pesan Nabi jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Makanya kalau kita ngundang orang itu milih-milih. Jadi kalau kita ngundang orang itu milih-milih. Oh, ini ahli sholat, tak undang saja. Ya, makanya undang yang paling bagus itu ngundang orang di masjid. Bapak nanti selesai sholat monggo mampir ke rumah. Ada apa? Pokoknya makan. Nah kayak gitu. Udah, mereka barusan melakukan sholat, ya kan? Melakukan ketaatan, kemudian mendoakan. Insya Allah doanya baik. Ya kan? Termasuk salah satu sebab diijabahnya doa itu adalah berdoa setelah melakukan amal saleh. Jadi selesai sholat gitu, undangan makan-makan. Wah itu sudah, ya kan? Banyak sekali kebaikannya. Allah a'lam bishawab. Apa pelajaran dari hadis ini? Larangan menemani orang kafir dan jahat. Ya, sekaligus mencintai mereka. Dilarang. Ya, jadi dilarang menemani orang kafir, orang jahat, ya kan? Itu dilarang. Karena apa? Ya, dampaknya kepada kita. Seperti dalam pembahasan hadis yang keempat ya. Kita diberikan perumpamaan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalu ya al-jalisisu, perumpamaan teman yang buruk itu karena fi khilkir, seperti peniup api, ya, peniup api, tukang pandai besi dulu untuk menyalakan apinya itu dengan ditiup. Nah, fi khilkir, ya, tukang pandai besi. Nah, karena dengan orang seperti ini kita bisa saja terkena apinya. Kalau tidak seperti itu kita akan mendapatkan bau busuknya. Sama kalau kita berteman dengan orang jahat, sama. Kita berteman dengan orang kafir, sama. Tapi apa tidak boleh muamalah? Boleh. Boleh, muamalah itu boleh. Ya, jadi muamalah jual beli, dagang, pinjam meminjam boleh. Enggak jadi masalah. Tetapi untuk menjadikan mereka sebagai seorang teman yang akan senantiasa menemani kita, membersamai kita, jangan. Harus milih kita. Ya, misalkan kita perlu safar, cari teman yang baik. Ya kan? Kita misalkan tinggal misalkan di tempat kerja, kemudian tinggal satu kamar misalkan, ya, berdua misalkan, maka cari teman yang baik. Oh, orang ini biasanya senang diajak sholat. Nah, itu dipilih. Jangan yang nggak sholat. Akhirnya satu kamar temannya yang satu ahli sholat, yang satu nggak sholat, diajak sholat, mas ayo sholat, ya kan? Akhirnya kita kesulitan sendiri mau mendirikan sholat. Jadi seperti itu. Demikian juga misalkan kita di tempat kerja dimanapun, ya kan, muamalah dengan orang kafir boleh, tapi menjadikan mereka sebagai teman tidak, teman ngobrol dan lain sebagainya tidak. Nah ini. Kemudian sebaliknya pelajaran yang kedua, perintah untuk menemani orang-orang bertakwa dan memenuhi janji. Ya, sampai urusan makan pun yang kita ajak ini adalah orang yang bertakwa. Kalau ngajak makan, ajak orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, ya. Jadi mengajak untuk sampai urusan makan saja orang-orang yang bertakwa.
Kemudian pelajaran berikutnya, makan dari rumah teman itu diperbolehkan ya. Karena ada dalil tersirat dari hadis ini, wala yaqutu amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Dulu tidaklah makan itu kecuali kita diundang. Kalau sekarang kan, ayo kita makan kemana? Sana, makan kemana? Sana, gitu kan? Ayo kita gelar karpet di sana, makan bareng di sana. Kalau zaman dulu yang namanya ngajak makan itu ya makan di rumah. Namanya, ayo makan kemana? Mesti di rumah, nggak perlu ditanya. Kalau sekarang, ayo makan kemana? Itu macam-macam, banyak itu. Mau kemana? Ya, nah makanya penulis kitab ini Syekh Shalih bin Id Al-Hilali, ya hafizallahu taala, menyebutkan makan dari rumah teman itu diperbolehkan. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir, larangan memuliakan orang yang buruk dan melakukan kekejian serta berinfak kepada mereka. Jadi kalau ada orang buruk nggak usah infak kepada mereka, infak kepada orang yang baik. Apalagi mereka akan mendoakan. Bagaimana orang buruk, bagaimana orang yang kafir itu akan mendoakan kita? Wong mereka tidak dekat kepada Allah Ta'ala. Sekiranya mereka mendoakan, apa doanya akan diijabahi? Enggak pernah sholat. Ya, kalau infak itu infak kepada orang yang ahli sholat. Ya, orang ini ahli sholat, tak infak, tak sedekah, dia akan mendoakan. Ya kan? Insya Allah doanya diijabahi karena dia dekat kepada Allah Ta'ala. Nah seperti itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang ke-8, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Fal yanzur ahadukum may yukhalilu, maka adalah seseorang dari kalian melihat siapa yang dia menemaninya. Hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman, atau terjemahan lainnya seperti itu. Nah, para jamaah, Nabi SAW dalam hadis ini ngajari kita bagaimana kita ini memilih teman. Ya, sekali lagi, teman. Ya, khalil itu kita menerjemahkannya dengan teman. Tapi dia lebih intens. Jadi dia lebih intens. Kita dengan dia punya hubungan yang lebih intensif, bukan hanya sekedar teman ngobrol, tapi teman curhat, ya kan? Teman mungkin luntang-lantung ke sana kemari gitu kan, ya, dengan komunitas itu kita harus milih. Kalau sahib itu yang menemani kita, ya, dalam bahasa Arab nama teman itu banyak, ya kan, ada khalil itu kita teman tapi punya hubungan intens di sana. Ada sadiq, turunan kata dari kata sodako, artinya jujur. Teman itu nggak boleh bohongi temannya. Namanya teman itu nggak boleh bohongi temannya. Kalau dia bohongi temannya, ya berarti dia bukan teman, ya. Makanya nama lain daripada teman itu sodikun, sodik, ya, sodikun. Atau yang lainnya adalah sahib, yang senantiasa menemani kita, membersamai kita. Makanya yang kita pilih itu adalah orang yang baik agamanya. Nabi SAW berpesan, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka pesan Nabi, fal yanzur ahadukum may yukhalilu. Hendaklah seseorang dari kalian itu melihat dengan siapa dia berteman. Kita misalkan mau curhat gitu kan, mau menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya, harus kita lihat teman kita ini siapa. Kalau agamanya baik, ya kita curhat. Karena ada orang yang agamanya nggak baik, sehingga kalau misalkan disampaikan sesuatu kepada dia, ember. Ya, ember itu akhirnya keluar, ya, seperti air di ember itu dimasukkan langsung keluar, tumpah. Kita ngomong satu dengan dia ngomong kepada yang lainnya. Ini nggak layak dijadikan teman. Nggak layak dijadikan teman. Ada orang modelnya seperti itu. Ya, dia terima dari kita diceritakan ke yang lain, terima dari kita diceritakan kepada yang lain. Nggak layak jadi teman seperti itu. Tapi kalau dia cerita kepada kita, ya kan, maka kita jaga. Oh, ini aib dia, saya nggak boleh ngomong sama yang lain. Termasuk kepada sahabat dia yang lain nggak ngomong, karena ini adalah amanah. Ini adalah amanah. Nah, kita ini disuruh melihat dengan siapa yang kita berteman. Karena apa? Kita akan mengikuti agama dia. Kalau dia ini orangnya agamis, kita akan agamis. Kalau ini orangnya materialis, kita akan materialis. Kalau ini orangnya adalah sekuler, ya kan, kita akan menjadi orang yang sekuler juga. Kita akan mengikuti agama teman kita. Kalau teman kita ini adalah ahli nasihat, kita juga akan menjadi ahli nasihat. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, seorang muslim harus memilih
teman. Teman itu harus kita pilih. Ya, jadi kalau kita berteman itu harus kita pilih. Kita misalkan berteman dengan di tempat kerja, kan banyak orang. Tapi siapa yang mau kita jadikan teman harus dipilih. Oh, dia orang ini sering mengingatkan saya kepada kebaikan, tak jadikan teman. Ya, oh dia sering ngajak saya sholat, tak jadikan teman. Jangan hanya, oh dia sering bayari saya makan, tak ajak teman. Nanti giliran dia nggak bisa berikan kita, ngajak kita makan, bayari kita makan, akhirnya kita nggak jadikan dia teman. Nah, ini sudah berteman bukan dasar agama. Pertemanan seperti ini akan terhenti dengan terhentinya dunia. Misalkan dia jatuh miskin, akhirnya udah nggak usah teman sama dia, teman sama yang lainnya. Berikutnya, termasuk hak-hak persaudaraan melihat dengan pandangan yang sama. Jadi min hukukil ukhuwah, ya kan, al-musawah fi nadari. Jadi termasuk hak persaudaraan itu memandang dengan pandangan yang sama. Kita dengan mereka sama saja. Saya kaya, dia miskin, itu takdir dalam kehidupan dunia, ketetapan dalam kehidupan dunia. Tapi di mata Allah, di sisi Allah Ta'ala, ya kan, yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa. Jadi hak persaudaraan seperti itu. Itu yang diterapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Ya, makanya sampai perintah Allah kita sudah pernah membahasnya, ya, di awal ini. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di pagi dan petang. Ya kan? Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Ya. Yang jadi standarnya itu adalah Allah Ta'ala, agama, bukan status sosial, bukan strata sosial. Makanya ketika Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor, tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Kemudian pelajaran berikutnya, as-sahib sahib, teman itu menarik. Teman itu menarik. Para jamaah kalau ingin melihat contoh nyata itu biasanya adalah anak-anak yang masih mondok. Pondoknya itu bagaimana, anak kita akan seperti itu. Ya, ini dulu ada yang cerita, oh dulu dipondokkan ke sini, teman-temannya itu beli kosmetiknya mahal-mahal, akhirnya dia juga keturutan, tertarik, beli kosmetiknya juga mahal. Tapi ketika dipindahkan ke pondok yang lain, kehidupannya sederhana dan lain sebagainya, perilakunya berubah. Saya juga pernah melihat ada anak itu di pondok di Malang ini dia ganggu, tapi ketika dipindah di pondok yang lain, ternyata dia nggak ganggu. Dikumpulkan dengan teman yang lain, dia nggak ganggu. Jadi teman itu narik. Maka hendaklah seseorang melihat di mana dia meletakkan kakinya. Karena milih teman harus direnungkan lebih dulu. Makanya Nabi mengatakan, fal yangdur ahadukum mayukhalilu. Hendaklah setiap dari kalian melihat dengan siapa dia akan berteman. Ya. Dan yang terakhir, seseorang dapat menguatkan agamanya dengan menemani orang-orang beriman. Kalau kita berteman dengan orang beriman akan kuat. Seperti di masjid ini, kalau kita kumpul akan kuat, ya kan? Kemudian lama nggak ketemu, kemudian ketemu akan dikuatkan. Dan akan melemah karena berteman dengan orang fasik. Contoh gampang aja para jemaah. Kalau kita nggak kumpul dengan orang-orang yang suka ke masjid gitu kan, kumpulnya sesekali kita kumpul dengan orang-orang yang fasik. Akhirnya mau menegakkan sholat jamaah itu berat. Berat. Ya kan? Mau ngajak itu berat. Ya, mau ngajak itu berat. Tapi ketika kumpul dengan orang-orang yang beriman gitu kan, gampang. Nah, ini Allah alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pembahasan tentang bab ini masih banyak ya, karena ada hadis-hadis yang banyak diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hal ini. Allah alam bisawab, semoga ngaji kita bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.